Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairina Nirmala. Saya Aulia Rizkiatur Rahma. Kami dari kelompok 1 Kimia Lingkungan kelas Kimia A akan menerangkan mengenai IPAL pada industri pabrik gula. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu yang pertama proses yang terjadi di industri, yaitu mulai proses dari tebu menjadi gula, kemudian proses IPAL yang terjadi di industri, dan yang selanjutnya adalah tahapan proses IPAL. Proses di industri melibatkan tebu menjadi gula. Yang pertama, tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Jadi, pada industri kali ini menggunakan bahan baku dari tebu yang akan diolah menjadi gula. Selanjutnya, yaitu penimbangan. Menimbang tebu yang akan diproduksi. Jadi, sebelum melalui proses produksi, pertama-tama tebu akan ditimbang terlebih dahulu dan diketahui masa tebu yang akan diproduksi. Selanjutnya adalah pemerahan. Pemerahan merupakan tahap awal dari proses pembuatan gula. Pada proses ini, tebu yang ditebang dari kebun dijajah menggunakan alat pencacah tebu. Kemudian, tebu dipera menghasilkan nira dan ampas. Tetapi, sebelum tebu masuk dalam proses penggilingan, ada pengerjaan pendahuluan, berupa dihancurkannya batang tebu agar proses ketika masuk dalam penggilingan lebih mudah. Proses yang selanjutnya adalah pemurnian nira. Nira mentah dari tahap penggilingan dimasukkan ke dalam boloj dan diketahui berat nira dari display. Adapun pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan nira dengan zat yang bukan gula. Proses pemurnian dapat dilakukan secara fisis atau penyaringan maupun kimiawi yang juga disebut dengan pemanasan. Adapun proses ini terdapat 3 proses, yaitu yang pertama adalah defektasi. Defektasi adalah pemurnian dengan penambahan susu kapur sebagai reagen. Yang kedua adalah sulfitasi, yaitu pemurnian menggunakan kapur dan S2 sebagai bahan pembantu pemurnian. Dan yang terakhir adalah karbonatasi, yaitu menggunakan susu kapur dan CO2 sebagai bahan pembantu. Selanjutnya yaitu penguapan nira jernih. Tujuan penguapan nira jernih untuk menaikkan konsentrasi dari nira, mendekati nira konsentrasi jenuhnya. Pada tahap ini menggunakan multiple effect evaporator dengan kondisi vakum. Pada proses penguapan air yang terkandung dalam nira akan diuapkan. Penguapan dilakukan pada kondisi vakum pertimbangan untuk menurunkan titik didih nira. Selanjutnya yaitu kristalisasi. Proses kristalisasi merupakan proses pembentukan kristal gula. Sebelum dilakukan kristalisasi, nira kental terlebih dahulu direaksikan dengan gas SO2 sebagai bleaching dan untuk menurunkan viskositas masakan. Tingkat masakan tergantung pada kemurnian nira kental, dan apabila nira kental lebih dari 85% dilakukan 3 tingkat masakan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu pan masakan, kondensor, pompa vakum, dan pipa saluran uap bekas. Yaitu pemisahan. Pada proses ini dihasilkan gula kristal dan tetesan. Gula kristal didinginkan dan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Yaitu proses terakhir yaitu penyelesaian. Produk gula setelah mengalami proses pengeringan dalam talang goyang ditampung terlebih dahulu ke dalam sugar bean. Selanjutnya dilakukan pengemasan.
Adapun tahap dari IPAL dari industri gula terdapat 12 langkah, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu inlet. Air masuk ke pengolahan, namun pengolahannya terpisah karena karakteristiknya atau komposisi berbeda, yaitu air limbah rumah tangga dan industri. Selanjutnya yaitu filterasi atau penyaringan. Menyaring limbah agar tidak terdapat masalah pada tahap pemipaan. Selanjutnya yaitu kolam ekualisasi. Kolam ekualisasi menampung jumlah limbah yang berlebihan, kadangkala ditampung dengan kolam penyeragaman. Selanjutnya itu pendinginan. Dibiarkan saja hingga dingin. Yang kelima yaitu kolam aerasi biologi. Biasanya ditambahkan mikroba atau bakteri. Memasukkan udara atau oksigen ke dalam air agar mudah terurai. Ion dan oksigen akan membentuk oksida. Mikroba yang mengurai berupa mikroba aerob yang membutuhkan oksigen. Terdapat pasokan nutrien yang ditambahkan dalam kolam aerasi, yaitu menambahkan mikroba. Selanjutnya yaitu clarifier. Clarifier digunakan untuk menjernihkan air dengan dipisahkan antara endapan padat dan endapan cair. Proses yang selanjutnya adalah pengendapan, yaitu akan diendapkan antara endapan padat dan juga limbah cair. Pada proses pengendapan ini terjadi pemisahan antara limbah padat dan begitu juga limbah cair, yaitu yang berupa air. Pada limbah padat diteruskan dengan proses yang dinamakan pengetus, yang bertujuan agar air yang terdapat pada limbah padat semakin berkurang sehingga limbah padat menjadi kering atau kadar airnya semakin menurun. Kemudian dilanjutkan pada proses pembentukan kompos. Jadi limbah padat yang dihasilkan tidak hanya dibuang sembarangan, namun dapat dimanfaatkan dengan dijadikan kompos. Kemudian terdapat limbah cair, yaitu berupa air limbah yang akan dilanjutkan prosesnya dari IPAL tersebut menjadi limbah yang siap untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian proses yang selanjutnya adalah filter pasir. Filter pasir merupakan pengganti ion yang kurang baik, kemudian diikatkan pada pasir. Dalam filter pasir ini juga terdapat peristiwa adsorpsi. Jadi limbah cair tersebut dilewatkan melalui filter pasir. Jadi terdapat komponen-komponen maupun senyawa-senyawa yang kurang baik itu akan diikat oleh pasir, sehingga limbah yang keluar dari filter pasir tersebut menjadi semakin jernih. Kemudian proses yang selanjutnya adalah logon atau kontrol. Pada proses ini merupakan kolam yang luas dengan ikan nila di dalamnya. Fungsi kolam ini adalah sebagai indikator, yaitu jika ikan nila bagus dan tidak mati, maka air dapat dikembalikan ke lingkungan. Kemudian pada proses ini juga terdapat pertanyaan, mengapa pada pengujian ini menggunakan ikan nila? Maka dapat dijawab, jika ingin menggunakan ikan lele yang dapat hidup walaupun di lingkungan perairan yang kurang baik, tidak akan mendapatkan hasil yang akurat, dikarenakan ikan lele sendiri memiliki pertahanan tubuh yang kuat, sehingga dimanapun dia hidup, dia akan tetap hidup. Berbeda dengan ikan nila yang hanya hidup pada lingkungan yang bersih saja. Kemudian proses yang selanjutnya adalah water meter, yaitu proses bagaimana air layak dikeluarkan, yaitu dengan mengukur kejernihan air agar air tersebut layak dikeluarkan ke dalam lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah outlet, yaitu proses pengeluaran air ke lingkungan karena air sudah jernih dan siap dikeluarkan
ke lingkungan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.